Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan dari kitab An-Nahwu Al-Arabi Ahkamun wa Ma'anin. Sekarang kita masuk ke istilah yang keempat yang harus kita ketahui di sini, yaitu al-qaul. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu al-kalimah, kemudian apa itu al-kalam, dan apa itu al-kalim. Sekarang saatnya kita mengetahui apa itu al-qaul. Al-qaul adalah al-lafzu. Kalau dikatakan al-lafzu itu artinya ucapan, ya. Berarti tulisan nggak masuk. Al-lafzu ad-dalu ala ma'nan. Qaul adalah sebuah lafaz, ucapan. Ad-dal yang menunjukkan adanya sebuah makna. Sawa'un akana lafzun mufradan am murakkaban. Ya, entah lafaznya itu hanya satu, berdiri sendiri, atau tersusun dengan yang lainnya. Wasawa'un akana tarkibuhu mufidan am ghairu mufidin. Dan juga nggak masalah mau tarkibnya ini mufid atau ghairu mufid. Ya, selama dia lafaz, selama dia diucapkan. Fahuwa ya'ummul kalama wal kalima wal kalimah. Maka istilah al-qaul ini mencakup kalam, kalim, sama kalimah. Fakullu dzalika qaul. Seluruhnya itu adalah qaul. Kenapa? Karena qaul ini patokannya kepada apa? Diucap atau tidak, dibaca atau tidak. Kalau kalimah patokannya apa? Ya, mufid atau tidak. Kalam juga mufid atau tidak. Bedanya kalimat dengan kalam ya dari sisi jumlahnya saja, tak murakab apa tidak. Kemudian kalim ya dari sisi apa dia? Dari sisi jumlah katanya. Kalau qaul dari sisi diucapkan atau tidak. Nah, berarti kalam pasti adalah qaul. Ya, kalam pasti adalah qaul. Makanya ada yang mendefinisikan kalam itu dengan al-qaulul mufid. Ya, qaul yang mufid. Ya, jadi istilah al-qaul ini adalah istilah yang paling umum. Makanya Ibnu Malik mengatakan wal qaulu am di bait yang ke-9 ya. Wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Dan qaul adalah yang paling luas cakupannya, mencakup ya istilah lafaz, istilah kalimah dan istilah kalim. Baik. Kama yang tabiqu aidan ala kulli tarkibin akhar yashtamilu ala kalimatai la tatimmu bihima al-faidatu nahu inna khalidan wa hal anta wa qad hadara. Sebagaimana istilah lafaz ini juga berlaku yang tabiq ala kulli tarkibin akhar, kepada tarkib-tarkib yang lain. Kalau Anda mendengar kata tarkib itu artinya susunan lebih dari satu kata, nama tarkib. Ya. Jadi tarkib-tarkib yang lain juga berlaku istilah al-qaul di situ. Yashtamilu ala kalimatain. Misalkan ada sebuah tarkib yang di dalamnya terkandung dua kata. La tatimmu bihimal faidah, tapi faidahnya enggak sempurna. Contohnya inna khalidan. Ini qaul namanya. Tapi dari sisi mufid apa tidaknya, baru mufid ya. Berarti dia bukan kalam. Kalau kalim bisa nggak? Kenapa? Karena jumlahnya cuma dua. Berarti inna khalidan ini namanya apa? Qaul. Ya, tetap qaul saja. Kenapa? Dikatakan kalimah nggak bisa karena ada dua. Dikatakan kalam tidak bisa karena tidak mufid. Ya, dikatakan kalim tidak bisa karena cuma dua. Gitu. Wahal anta qad hadara. Ya, ini juga tidak bisa dinamakan sebagai kalam atau kalimah atau kalim. Dia hanya dinamakan al-qaul. Ibnu Malik mengatakan wal qaulu am. Bal innal qaula yutlaqu ala ma huwa a'ammu min dzalik. Berarti kesimpulan kita al-qaul ini yang paling umum. Al-qaul di dalamnya ada kalimah, ada kalim, ya ada ya kalam. Bahkan qaul itu lebih umum lagi dari itu. Faqad yutlaqu ala haditsin nafsi. Bahkan ucapan dalam hati pun, bisikan hati itu juga dinamakan qaul. Contohnya qultu fi nafsi kada wa kada.
Qultu fi nafsi, saya berkata di dalam hati. Qultu di situ kan kaul kan. Qala yaqulu kan kaul. Ya, qultu fi nafsi, saya berkata di dalam hati saya begini. Ya, jadi digunakan istilah kaul di situ. Ya, padahal diucapkan apa tidak? Tidak, dalam hati kan. Itu dia. Nah, jadi meskipun tidak diucapkan juga kadang digunakan istilah kaul. Ya, contohnya misalkan di surat Al-Mujadilah, wa yaquluna fi anfusihim. Ya, yaquluna fi anfusihim, dalam diri mereka, dalam hati mereka. Berarti di situ qaul. Laula yu'adzibunallahu bimana. Wa qad yutlaqu 'ala al-i'tiqadi war ra'i. Begitu juga istilah qaul ini bermakna i'tiqad dan ra'i. Ya, keyakinan, pendapat itu juga dinamakan qaul. Misalkan qaulnya Imam Syafi'i. Ya, qaulnya Imam Syafi'i, keyakinannya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, misalkan kita katakan fulan yaqulu biqauli Abi Hanifah, fulan berpendapat dengan pendapatnya Abu Hanifah. Bukan berarti fulan berkata dengan perkataannya Abu Hanifah. Nah, jadi bedakan ya. Qaul Abu Hanifah itu jangan diartikan dengan perkataannya Abu Hanifah, pendapat situ lebih tepat. Ya, karena kalau dikatakan qaul berarti haruslah Imam Abu Hanifah pernah ngomong begitu. Tapi kalau pendapat bisa jadi beliau tulis. Ya, beliau tulis kemudian orang lain mengutip tulisan itu. Gitu. Kalau qaul harus ngomong. Nah, sekarang siapa yang bisa memastikan Imam Abu Hanifah pernah ngomong dengan ucapan itu? Ngerti maksudnya? Antum harus hadir, harus sezaman dengan beliau baru tahu. Baik. Nah, contoh yang lain misalkan fulan yadhhab ila qauli Malik. Ya. Fulan yadhhab ila qauli Malik. Fulan condong kepada pendapat Imam Malik. Ayatakid magana ya royanihi wa yaqulani bihi. Artinya antum meyakini apa yang diyakini oleh mereka berdua, oleh Imam Hanifah dan Imam Malik. Nah, sekarang yang namanya keyakinan itu kadang diucapkan, kadang tidak kan. Ya, kadang ditulis gitu. Maka kalau keyakinannya Imam Abu Hanifah itu ditulis, ya, maka ya bisa dikatakan qaul juga. Ya, intinya apa? Ya, kan tadi kita katakan qaul itu intinya apa? Ucapan. Ya, intinya adalah diucapkan. Ya, kalau ditulis qaul juga qaul, tapi kadang-kadang tidak selamanya. Hukum asalnya qaul itu yang diucapkan, dia lebih umum. Nah, baik. Jadi bisa nggak al-qaul ini kita artikan dengan ucapan? Ya, terjemahkan ke bahasa Indonesia al-qaul itu dengan ucapan, bisa nggak? Perkataan. Al-qaul itu bisa nggak diartikan dengan ucapan? Nggak bisa. Kalau al-qaul itu artikan dengan ucapan, al-lafzu apa? Nah, itu al-lafzu yang artinya ucapan. Kalau al-qaul itu kita artikan perkataan atau pendapat. Nah, sekarang kalau al-qaul atau artikan perkataan atau pendapat, al-kalam atau nggak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Makanya kalau antum mengajarkan istilah-istilah ini, apa itu kalimah, apa itu kalam, apa itu kalim, apa itu qaul, apa itu lafaz, masih diterjemahin. Ya, biarkan orang mengasosiasikan istilah-istilah ini dengan pemahaman masing-masing. Ya, harus diartikan karena nggak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Udah cukup begitu. Kalau berusaha untuk mencari padanan katanya justru semakin ribet. Ya, kalau dicontohkan dengan bahasa Indonesia semakin ribet. Baik, maka kita tetapkan semisal seperti ini, cocoknya itu diajarkan ya dengan bahasa Arab. Yang disyarahnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Nah, jadi kadang qaul itu bisa bermakna ya lebih umum daripada itu. Bisa bermakna hadisun nafsi, ya, ucapan dalam hati. Bisa juga bermakna al-i'tiqad war ra'i, ya, keyakinan dan pendapat. Ya, padahal tadi kita katakan kalam itu adalah lafaz, ya. Afwan, qaul itu adalah lafaz, entah dia mufrad ataupun murakkab. Kemudian yang terakhir adalah al-lafz. Ya, ini yang artinya ucapan. Wa as-sautul mustamilu. Ya,
Patokan pada lafaz adalah as-saut, suara. Al-mustamil, yang mengandung ala ba'dil huruf, beberapa huruf hijaiyah. Sawa'un dalla ala ma'nan am lam yadulla. Entah dia memiliki makna ataupun tidak, berarti luas juga cakupannya. Ya, contohnya kata dizun, nah, kebalikan dari kata zaidun. Ya, ini namanya lafaz. Selama dia antum baca, maka isyarat tulisan itu tidak termasuk lafaz. Nah, contohnya misalkan dalam Alfiyah, Malik mengatakan kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Maknanya apa? Ya. Kalamuna, kalam menurut kami ahli nahwu, lafzun mufid, sebuah lafaz yang memiliki faedah. Berarti lafaz itu bisa memiliki faedah, bisa tidak. Kalau dia memiliki faedah itu kalam. Contohnya kata istaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Ya. Ya, kemudian ya ada istilah kalim. Ya. Yang mana kalam itu sendiri terdiri dari 3, isim, fi'il, dan huruf. Ya, kemudian kalim itu apa? Kalim itu wahiduhu kalimatun. Bentuk tunggalnya adalah kalimah. Wal qawlu am, dan istilah al-qaul mencakup yang tadi semuanya. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Ya. Wakil matun biha kalamun qad yu'am, dan istilah kilmah itu mencakup kalam. Maknanya di sini perhatikan, al-kalamu indan nuhati huwal lafdzul mufidu fa'idatan yahsunu sukutu alaihi. Kalam indan nuhat menurut ahli nahwu adalah lafaz yang mufid, faidah, dengan memberikan suatu faidah, yahsunu sukutu alaiha, yang kita boleh diam di situ. Wala yakunu mufidan illa idza kana murakkaban, dan dia tidak mungkin mufid kalam itu kalau dia tidak murakkab. Makanya dikatakan tadi istaqim. Ya. Wal kalim salah satu aksam, kalim itu sendiri ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Wa wahiduhu kalimatun. Bentuk tunggal dari kata kalim itu adalah kalimah. Jadi kalau antum misalkan letakkan di sini isim, kemudian setelah isim itu ada fi'il, setelah fi'il itu ada huruf, susunan ini namanya kalim, karena 3 jamak. Nah, satunya isim saja atau fi'il saja atau huruf saja namanya kalimah. Baik. Wal qawlu ya'ummu wa yashmulu bima'nahu kullal aqsam. Dan qaul itu mencakup dan mengandung kullal aqsam, semua bagian tadi. Dari sisi maknanya ya. Wa qad tutlaqul kalimatu wa yuradu biha al-kalam. Dan kadang kalimah ya, yang dimaksud adalah al-kalam. Baik. Jadi kalau dikatakan kalimatut tauhid, ya, maksudnya kalam. Ya. Karena kalimatut tauhid itu terdiri lebih dari 1 kata, la ilaha illallah. Baik. Jadi ketika mendengar kata kalimah, yang terbayang adalah jumlah 1 kata saja. Tapi terkadang 1 kata bermakna banyak. Itu dalam kondisi majaz mursal namanya dalam ilmu balaghah, yang menyebutkan 1 bagian untuk ya keseluruhan wakil semua. Ya, istilahnya saja. Berarti itu dalam kondisi tertentu. Kondisi normal tidak begitu. Ya, kondisi normalnya mah tetap kalimat itu satu kata saja. Nah, itu dia pembahasan tentang ya 4 istilah yang biasa sering kita temukan di dalam kitab-kitab nahwu. Kalimah, ya, kemudian kalam, ya, kemudian kalim, kemudian qaul, kemudian lafaz. Nah, istilah-istilah ini ya, coba antum ya baca kembali, merojah kembali, kemudian coba jelaskan dengan bahasa antum apa ya, makna dari istilah-istilah ini ya. Dengan begitu antum akan tahu nanti di bagian yang mana yang antum belum paham. Baik, itu dia insyaallah taala. Kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan aqsamul kalimah, bagian-bagian dari kata beserta tanda-tandanya. Ya, ini pembagian kata dan tanda-tandanya ini kan sebenarnya sudah antum tahu ya, sudah antum pelajari dari kitab-kitab yang lain. Ya, tapi nanti kita ketemu dengan jenis-jenis tanwin.
tanwin tamkir, tanwin tankir, kemudian ada istilahnya tanwin iwam, ya, ya pembahasan itu jarang ditemukan di kitab-kitab yang lain. Insyaallah taala akan kita temukan nanti di kitab ini. Wallahu taala wa